Haji Zainal Arifin Nur MSI dan Bapak Wakil kami persilakan. Sekian pemain kami persilakan atas nama kami persilakan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul karim. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa sunnatal muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita berikhtiar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Apakah itu nikmat berupa jasadi maupun nikmat yang bersifat rohani. Nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita di siang hari ini bisa menunaikan sholat Jumat jamaah di masjid Ittihad yang kita cintai ini. Tentu sampainya kita di majelis Jumat ini tidak lepas dari nikmat Allah yang bersifat rohani, yaitu berupa hidayah dan taufik. Oleh karena itu, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan, atas nikmat yang tidak terhingga ini. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita, termasuk umatnya kelak dari kiamat yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib dan intinya dan tidak bosan kami mengajak kepada sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita berusaha selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan di mana saja kita berada dan dalam kondisi apa saja kita selalu bertakwa kepada Allah, dan tentu di mana saja kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa hanya ketakwaanlah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya ketakwaan itulah yang akan menentukan seberapa nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum 'indallahi taqwakum. Sungguhnya kemuliaanmu semata-mata di hadapan Allah akan ditentukan oleh seberapa nilai ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah kitab Nashaihul Ibad karangan ulama yang sangat legendaris, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau termasuk salah satu ulama dari tanah air Indonesia yang pernah menjadi imam besar Masjidil Haram. Apa yang dikutip dalam kitab tersebut, beliau menukil satu asar yang disampaikan oleh sahabat yang sekaligus salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau mengutip ucapan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Kun indallahi khairun nas, wa kun inda nafsika syarrun nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tiga hal yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama,
kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu ketika berhadapan dengan Allah, ketika kamu ingin mengadu kepada Allah, ketika kamu akan menyanjung Allah, ketika kamu akan bersandar kepada Allah, jadilah kun indallahi khairan nas. Maka jadilah engkau menjadi manusia yang terbaik. Sekali lagi, ketika kamu akan berhadapan dengan Allah, ketika kamu akan bersandar kepada Allah, kun indallahi khairan nas. Jadilah orang yang terbaik di antara manusia-manusia lainnya. Apa yang bisa kita usahakan? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang yang terbaik di antara manusia-manusia yang lain? Kita menjadi terbaik di antara saudara-saudara kita. Kita menjadi yang terbaik di antara teman-teman kita. Dan kita menjadi orang yang terbaik di antara komunitas kita. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal yang tentu yang bisa kita lakukan. Di sini hanya beberapa hal yang saya sampaikan. Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu di antara orang-orang yang lain adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yaitu menjadi orang yang gemar, yang mau dan serius untuk belajar membaca Al-Quran, wa 'allamahu, dan kamu juga secara kontinu untuk bisa mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Pesan dari Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini poin pertama. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang lain, di antara manusia sesama kita. Yang kedua, kita kutipkan satu hadis lagi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Hadirin sidang jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemanfaatan kita tentu akan seiring dengan kualifikasi kita, akan sebanding dengan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang ada pada diri kita. Masing-masing manusia itu takdirnya berbeda. Masing-masing kita mempunyai kualifikasi yang berbeda. Si A menjadi apa, si B menjadi apa. Dan itu memberikan peluang kepada kita semuanya bahwa dalam profesi apapun, dalam kondisi apapun, kita pasti bisa melakukan yang terbaik, yang bermanfaat untuk orang lain. Kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, semua manusia itu punya syakil, punya skill, punya kemampuan masing-masing. Memang di antara skill-skill yang dimiliki oleh manusia itu ada yang tentu diarahkan semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua. Yang ketiga, yang bisa kita kutip dari hadis-hadis yang kita baca, Nabi mengatakan, khiyarukum khiyarun li ahli wa ana khiyarun li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu itu adalah orang yang terbaik menurut keluarga. Jika orang tua menjadi idola bagi anak-anaknya, tentu itu termasuk orang tua yang terbaik. Ada seorang kakak menjadi idola bagi adik-adiknya, itu bagian dari
orang yang terbaik. Dan Nabi menguji, wa ana khiyarun li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik menurut keluarga saya. Poin keempat, sebagaimana ayat yang kami sidr di mukadimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Orang yang terbaik menurut Al-Quran adalah orang yang mampu mendedikasikan dirinya menjadi orang yang ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Orang yang bisa mengarahkan kepada kebaikan kepada semua lapisan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu tugas ini tidak semata-mata menjadi beban para kiai, tidak semata-mata menjadi beban para ustaz. Masing-masing kita punya peran, masing-masing kita bisa melakukan. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang terbaik, apa-apa yang hak dari Allah kepada orang lain meskipun hanya satu ayat. Ini bukti bahwa peran menjadi orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar tidak semata-mata dimiliki atau menjadi beban para ustaz atau kiai. Yang pertama, kun indallahi khairun nas. Kata Ali yang kedua apa? Kun inda nafsika syarrun nas. Kebalikan, kalau kita berhadapan dengan Allah, berikhtiar, berusaha menjadi orang yang terbaik di antara manusia-manusia lainnya, tetapi justru sebaliknya, kalau kita sedang mengintrospeksi diri kita masing-masing, jadilah syarrun nas, menjadi orang yang paling jelek di antara orang-orang lain. Kita sadar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kemungkaran, tentu kemaksiatan banyak terjadi di sekitar kita. Tetapi kalau kita mengingat pesan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tentu peluang untuk menyalahkan orang lain, peluang untuk merendahkan orang lain tentu tidak akan terwujud pada diri kita masing-masing. Karena kita sadar, jika kita menemukan seseorang melakukan kemaksiatan, kita segera mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jika itu dilakukan oleh teman kita, barangkali dalam usia 20 tahun, andaikan itu terjadi pada diri kita sebelum tahun 20 atau dalam usia sebelum 20 tahun, tentu itu menjadi hal yang sangat jelek buat kita. Maka sekali lagi tidak ada kesempatan kita untuk mencela orang lain, merendahkan orang lain. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Innal insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dan hadis yang sangat terkenal, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kita dari sudut bagaimana tampangnya kita, bagaimana bentuk bagusnya tubuh kita, dan Allah juga tidak akan melihat seberapa bagusnya, seberapa gagahnya penampilan kita, tetapi semata-mata yang dilihat dari Allah adalah bagaimana hati kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan lain Rasulullah menegaskan bahwa apa yang di dalam diri kita ini, apa yang ada di dalam diri kita, ada di dalam dada kita ini, semata-mata adalah terkait dengan ketakwaan. Nabi mengatakan takwa guna, dan beliau menunjuk kepada dadanya. Hadirin, ini menjadi syarat bahwa kita menilai seseorang tidak pada penampakannya, kita menilai seseorang tidak pada penampilannya, dan kita dinilai oleh Allah adalah semata-mata bagaimana hati kita, bagaimana kita bisa meredam diri kita masing-masing. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh
kun indan nasi rajulan minan nas. Kalau yang pertama tadi kita berhadapan dengan Allah, yang kedua kita berhadapan dengan diri kita masing-masing, dan yang ketiga bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan sesama manusia. Kata Ali bin Abi Thalib menyatakan kun indan nasi rajulan minan nas. Jika kamu berhadapan dengan manusia sesama, maka jadilah dirimu seperti orang lain. Orang lain melakukan kegiatan sosial, tentu kita harus ikut berpartisipasi. Banyak hal yang bisa kita gapai ketika kita berhadapan sesama manusia. Paling krusial dalam hidup kita adalah yang pertama, bagaimana kita menjaga lisan kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu bisa selamat kalau dia bisa menjaga lisannya. Bahkan Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang jika tetangganya itu tidak aman dari ucapannya dan dari tindakannya. Kalau kita menyadari, kalau kita disakiti, kalau kita dirasani, kalau kita diganggu tidak nyaman, maka hal yang serupa kita biarkan supaya kita tidak melakukan hal yang sama pada orang lain. Itu caranya bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, barangkali ikhtiar yang bisa kita upayakan adalah dengan menjaga silaturahim, menjaga hubungan persaudaraan. Apakah saudara sesama muslim, apakah bersaudara sesama anak bangsa? Tentu batasannya ada masing-masing mereka. Bagaimana kita bersikap dengan tetangga yang menurut saya barangkali beragama lain dengan kita? Bagaimana kita berhadapan dengan tetangga yang satu iman dengan kita? Semuanya sudah ada aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, barangkali hubungan kita sesama manusia adalah bagaimana kita bisa menerapkan dan bisa mengikuti, bisa tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Negara punya aturan, masyarakat punya aturan. Kita ikut aturan selama aturan itu tidak menimbulkan kemaksiatan. Jadi, masyarakat muslimin rahimahullah, demikian kata singkat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan 3 poin, bahwa kun indallahi khairan nas wa kun inda nafsika syarran nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Bisa kita kerjakan dan bisa kita biarkan. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Akhiri berdoa dengan berdoa dan agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ya qadhiyal himmat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir umurana umur dunyana wa akhiratana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana. Allahumma aslih lana akhiratana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an, min ahli al-'ilmi, min ahli al-khair, min ahli as-sadaqah, min ahli al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.